warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya. Kalau sudah nggak belajar nanti ditutup. Ya. Tetnya Ya. bahaya bah. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, mutalaah kita, yaitu di dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang disusun atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu satu matan singkat atau risalah singkat tentang ilmu usul fikih. Taib, dan ini adalah pertemuan yang ke-8 ya, setelah kita libur 2 pekan ya, karena yang pertama itu masih nuansa hari raya Idul Adha ya, hari-hari tasyrik ya. Dan yang pekan kemarin ya, alhamdulillah ya, kita ada kesibukan atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Baik. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca dan menerangkan sedikit berkaitan dengan macam-macam daripada hukum taklifi. Ya. Perlu diingat kembali bahwasanya kita masih membahas tentang hukum, ya. Dan hukum sebagaimana yang kita pelajari dan kita telah ketahui ya sebelumnya, para ulama usul mendefinisikan hukum ya dengan mengatakan ma iqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Ya. Jadi sesuatu yang ditetapkan ya melalui atau oleh seruan syariat ya berupa Al-Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani syariat ya, baik itu berupa tuntutan min talabin ya, atau ya min iqtida'in atau min talabin atau takhirin atau wada' ya, baik itu berupa tuntutan atau pilihan atau wada' ya, peletakan tanda. Sehingga dari definisi tersebut ya, para ulama membagi hukum syariat itu secara global menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu hukum taklifi ya. Yang kedua adalah hukum wad'i ya. Jadi suatu makna yang ditunjukkan, yang ditetapkan oleh seruan syariat tadi terkadang berupa taklif ya, tuntutan, pembebanan ya, dan terkadang berupa wada atau peletakan tanda atau informasi ya. Adapun yang takhir ya, yang berupa pilihan, itu digabungkan ya dengan taklifi, dengan yang taklifi. Taib, adapun berkaitan dengan pembahasan tentang
jenis yang pertama daripada hukum syariat yaitu hukum taklifi. Ya, di sana ada 5 macam: wajib, mandub, ya, muharram, makruh, dan mubah. Ya, telah kita baca ya pada pertemuan kita yang terakhir. Ya. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkannya dengan membahas tentang hukum atau jenis hukum yang kedua, yaitu hukum wad'i. Ya, hukum wad'i. Baik, kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-ahkamu al-wad'iyah. Ya. Jadi setelah beliau rahimahullah ta'ala ya selesai daripada menjelaskan ya apa itu hukum taklifi, macam-macamnya, dan juga menjelaskan pengertian daripada masing-masing jenis dari hukum taklifi, ya, pengertiannya, hukumnya, ya, dan seterusnya. Beliau berpindah ya menjelaskan jenis hukum yang kedua, yaitu hukum wad'i, al-ahkam al-wad'iyah. Apa itu hukum wad'i? Qala rahimahullah al-ahkamu al-wad'iyah. Hukum wad'iyah ya atau hukum wad'i pengertiannya adalah ma wada'ahu syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudhin aw ilgha'in. Ma wada'ahu syari' ay ma ja'alahu asy-syari'u. Ya, ma ja'alahu asy-syari'u. Jadi tanda-tanda ya yang dijadikan, atau wada'ahu di sini artinya adalah ja'alahu, ya, yang dijadikan atau yang diletakkan juga bisa oleh siapa? Oleh syari', pembuat syariat. Ya. Min amarat, ya, yaitu berupa amarat. Amarat itu tanda-tanda. Jadi kita artikan terlebih dahulu yang depan itu. Amarat di sini artinya adalah alamat. Sehingga artinya kalau kita kedepankan amarat, ya, tanda-tanda yang diletakkan oleh pembuat syariat. Ma wada'ahu syari' min amarat. Jadi syariat itu meletakkan atau menjadikan sesuatu sebagai tanda. Sesuatu sebagai tanda. Tanda untuk apa? Lithubutin aw intifa. Untuk menetapkan dan menolak. Ya, untuk menetapkan dan menolak. Yaitu manakala sesuatu yang ditandai tadi adalah berupa ibadah. Jika sesuatu yang ditandai tadi berupa ibadah, maka tanda tersebut ya tujuannya untuk menetapkan atau menolak. Au nufudhin au ilgha, atau untuk menyelesaikan dan membatalkan. Itu manakala sesuatu yang ditandai tadi adalah berupa sebuah akad muamalah, ya, sebuah akad muamalah antara satu manusia dengan manusia yang lain. Yang perlu diperhatikan di sini tentang pengertian hukum wad'i atau hukum wad'iyah di sini, dia adalah berupa tanda, ya, berupa tanda. Siapa yang membuat tanda tadi? Syariat. Ya, sehingga bisa dikatakan hukum wad'i itu bentuknya adalah khobar atau informasi, ya, pengetahuan, ya. Jadi tidak ada tuntutan untuk dikerjakan atau untuk
ditinggalkan, tidak. Ya, jika berupa tuntutan, maka itu dia masuk kepada hukum taklifi, iqtida namanya, tuntutan. Entah itu tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Di sini tidak tuntutan, hanya sekedar informasi atau berita bahwasanya syariat menjadikan sesuatu sebagai tanda. Tanda untuk apa? Lithubutin au intifa. Tanda untuk menetapkan sesuatu atau untuk menolak sesuatu. Dan juga tanda ya untuk menyelesaikan sesuatu atau membatalkan. Ya. Sehingga dia berupa apa? Peletakan atau informasi. Wa minha as-sihhatu wal fasad. Ya, wa minha min di sini adalah min at-tab'idiyah. Ha ya'ud ila al-ahkam al-wad'iyah. Maksudnya wa min anwa'i ahkamil wad'iyah, dan di antara jenis daripada hukum wad'i. Apa itu? As-sihhatu wal fasad. Ya, yaitu tentang sah dan rusaknya sesuatu. Kapan sesuatu itu dihukumi sebagai sesuatu yang sah dan kapan sesuatu itu dihukumi sebagai sesuatu yang rusak. Ya. Dari mana kita mengetahui? Ya, dari hukum wad'i. Ya. Dari tanda-tanda yang Allah telah letakkan, yang Allah telah informasikan. Kata min di sini, wa minha, ya, menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan daripada hukum wad'i di sini atau jenis hukum wad'i ini tidak semuanya. Ya. Karena min di sini namanya min tab'idiyah, yang menunjukkan sebagian. Ya. Adapun secara lebih lengkap, ya, jenis daripada hukum wad'i itu ada 6 atau 7, ya. Setelah sihah dan fasad, ada yang namanya syart, ada yang namanya as-sabab, ada yang namanya mani', ya, dan ada yang namanya ar-rukhsah dan azimah. Ya, kalau rukhsah dan azimah itu dihitung satu-satu, maka totalnya menjadi 7. Kalau rukhsah dan azimah ini dijadikan sebagai satu jenis, ya, maka menjadi 6. Ya. Sebagai contoh misalnya daripada hukum wad'i, contohnya adalah sebab. Contohnya adalah sebab. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan tergelincirnya matahari itu sebagai sebab wajibnya nanti abah bobo ya. Ya. Ya, kalau sudah belajarnya. Ya, sip. Contohnya adalah ya apa namanya? Zawalus syamsi, ya, sababun, ya, liwujubi sholati zuhur misalnya. Ya. Bahwasanya zawalus syams, tergelincirnya matahari itu Allah jadikan sebagai tanda. Tanda. Sebagai tanda wajibnya apa? Wajibnya mengerjakan sholat zuhur. Contoh lain misalnya, ya. Apa misalnya, ya?
Al-i'tida, ya, yakni perbuatan pengerusakan. Allah jadikan sebagai apa? Sebab wajibnya mengganti. Ya. Jadi kapanpun ada sebab berarti ada konsekuensi hukumnya. Ya. Kapanpun terjadi pengerusakan sebuah barang milik orang lain, maka ya pengerusakan ini Allah jadikan sebagai sebab wajibnya mengganti, wujubud doman. Ya. Contoh syarat misalnya. Ya, di antara jenis hukum wad'i adalah asyarat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya wajibnya ya membayar zakat dengan syarat harta mencapai nisab. Ya. Nah, ini apa? Contoh daripada hukum wad'i. Ya. Wa minha as-sihhatu wal fasad. Ya. Dan di sini al-musannif rahimahullahu taala hanya menyebutkan dua macam daripada apa? Hukum wad'i, yaitu yang dinamakan dengan as-sihhah wal fasad. As-sihhatu wal fasad. Yaitu sah dan rusaknya sesuatu. Ya. Sihhah itu hukumnya, ya, hukum wad'inya itu sihhah. Sesuatu yang tersifati dengan sihhah disebut dengan sahih. Ya. Fasad itu hukumnya. Ya. Adapun perbuatannya apabila tersifati dengan fasad disebut dengan perbuatan yang fasid, yang rusak. Baik, setelah beliau menyebutkan secara global wa minha as-sihhatu wal fasad, selanjutnya beliau ya seperti sebelumnya ketika membahas hukum taklifi dan macam-macamnya, beliau akan menjelaskan satu persatu ya daripada hukum yang disebutkan tersebut. Ya, beliau akan sebutkan pengertiannya secara lughatan, secara istilahan, dan hal-hal penting yang berkaitan dengan itu. Ya. Yang pertama, awalan atau al-awwalu fas-sahihu lughatan as-salimu minal marad. Yang pertama adalah sahih. Ya. Taib di sini ketika menyebutkan secara global beliau menyebutkan as-sihhah. Ketika beliau hendak menjelaskan secara rinci, beliau mengatakan sahih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang kalau dirinci itu berbeda maknanya. Sihah itu hukumnya, sahih itu adalah suatu perbuatan yang tersifati dengan hukum sihah tadi. Akan tetapi para usuliyun dan para fuqaha ya yatasamahuna ya fi itlaqi atau fi hadhihi al-istilah. Ini yatasamahun itu artinya melonggarkan. Ya, terkadang menggunakan sihah, terkadang menggunakan kata sahih, artinya sama, yaitu maksudnya hukum wad'i. Ya. Jadi jangan bingung ya. Pertama disebutkan sihah, ketika ingin menjelaskan kok dikatakan sahih. Ya, memang seperti itu. Ini mereka yatasamahun. Ini melonggarkan masalah ini. Ya, sihah ya sahih, sahih ya sihah. Ya. As-sahih lughatan as-salimu minal marad. As-sahih atau sah. Ya. Secara bahasa artinya adalah as-salimu minal maradi. Ya, yaitu terhindar dari penyakit ya, atau salim atau apa selamat ya, terhindar dari apa marad penyakit.
Hadza ma'nahu lughatan, yaitu maknanya secara bahasa. Wastilahan, adapun maknanya secara istilah atau secara pengertian, ya, atau secara terminologi, ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqda. Ma tarattabat atharu fi'lihi, jadi sesuatu yang memperoleh pengaruh dari perbuatannya. Artinya sesuatu yang manakala perbuatan itu melahirkan pengaruh, melahirkan konsekuensi, ya, melahirkan pengaruh dan melahirkan apa? Konsekuensi. Jadi perlu diperhatikan atau perlu diketahui bahwa tidaklah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang berakal, ya, kecuali perbuatan itu dimaksudkan untuk menghasilkan sesuatu. Ya, jadi tidak bisa dibayangkan ada orang berakal waras mengerjakan sesuatu tetapi tidak ada tujuan di balik itu. Ya. Pasti apa? Pasti ada apa? Buah yang ingin dia dapatkan dari perbuatan tersebut. Nah, manakala perbuatan yang dikerjakan tersebut menghasilkan buahnya, ya, atau memperoleh pengaruh dari perbuatannya, itulah sesuatu yang sah atau sesuatu yang sahih. Ibadatan kana am aqda, baik perbuatan yang dikerjakan itu adalah berupa ibadah ataupun akad. Jika perbuatan itu adalah berupa ibadah, ketika perbuatan ibadah itu menghasilkan pengaruhnya, maka itulah ibadah yang sahihah. Jika perbuatan itu berupa akad dan kemudian akad itu, ya, menghasilkan pengaruhnya, melahirkan konsekuensi hukum yang lain, ya, maka berarti akad itu adalah akad yang sah atau akad yang sahih. Paham ya di sini? Ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi. Ya, ini pengertian. Jadi sesuatu yang memperoleh pengaruh dari perbuatannya. Jadi perbuatan itu melahirkan pengaruh hukum yang lain. Contohnya misalnya sholat lah, ya, sholat. Apabila sholat yang dikerjakan itu melahirkan konsekuensi hukum yang lain, maka sholat itu sah. Ya, apa konsekuensi hukum yang dihasilkan dari sholat? Ya, yaitu apa? Menggugurkan kewajiban. Ya, tabra'u bihi azimmah. Ya, menggugurkan apa? Kewajiban. Ya. Apa pengaruh hukum yang dihasilkan dari sebuah akad? Ya, sesuai tergantung dari akadnya. Kalau akadnya itu misalnya akad jual beli misalnya, ya, maka pengaruh yang dihasilkan atau pengaruh hukum yang dihasilkan dari jual beli yang sah adalah terjadinya pertukaran kepemilikan. Barang menjadi milik pembeli, uang menjadi milik penjual. Nah, ini pengaruhnya. Ya, sehingga pembeli berhak untuk menggunakan apapun yang dia inginkan barang tersebut karena sudah menjadi miliknya. Begitu juga uang. Penjual bebas dan berhak untuk menggunakan untuk apa saja uang yang dia terima karena itu sudah menjadi apa? Kepemilikannya. Nah, itu namanya jual beli yang sah. Kenapa? Karena
perbuatan tadi atau perbuatan jual beli tadi melahirkan pengaruhnya, pengaruh hukum yang lain. Ya, itu namanya Pak sahih. Ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqta. Baik. Selanjutnya Asy-Syaikh rahimahullah ya akan memberikan contoh satu persatu ya. Sah, bagaimana bentuk sah dalam ibadah, bagaimana bentuk sah dalam akad dan seterusnya. Fasahihu minal ibadati ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi talabu. Ya. Jika sesuatu itu adalah berupa ibadah, maka ibadah yang sahih atau ibadah yang sah adalah ibadah yang melahirkan konsekuensi hukum. Apa itu konsekuensi hukum yang dilahirkan dari sebuah ibadah? Ma bari'at bihi dhimmah, ya, yaitu yang melepaskan kewajiban. Ya, wasaqata bihi thalab, dan yang melepaskan dari tuntutan. Ya, artinya ibadah tadi yang sudah dikerjakan tadi melepaskan seseorang dari tuntutan dan kewajiban. Nah, ambil sofa lagi kalau. Itu sah di dalam ibadah. Salat misalnya ya, tadi kita contohkan. Salat yang sah adalah salat yang menggugurkan kewajiban dan menghilangkan tuntutan. Ya. Baik. Wasahihu minal uqud. Adapun sah dalam akad. Jika perbuatan itu berupa akad. Ma tarattabat atharuhu ala wujudi. Ya. Yaitu diperolehnya pengaruh dari keabsahan akad tersebut, yaitu sama seperti tadi, akad yang melahirkan konsekuensi hukum yang lain. Matarattabat atharuhu ala wujudi. Jadi akad yang keberadaannya itu melahirkan pengaruh hukum. Ya. Apa itu pengaruh hukum dari akad? Ya berbeda-beda. Ya, tinggal akadnya seperti apa? Akadnya jual beli, terjadi pertukaran kepemilikan. Kalau akadnya itu akad sewa menyewa, maka orang yang menyewa berhak untuk menggunakan manfaat dari barang yang dia sewa. Ya, kalau akadnya itu berupa hibah misalnya, ya, maka orang yang memberikan hibah itu tidak boleh menarik lagi pemberiannya apabila barang yang dia hadiahkan sudah diterima oleh orang yang dia hadiahi. Kalau akadnya itu berupa akad nikah misalnya, ya, maka konsekuensinya apa? Ya, diperbolehkan bagi suami untuk menggauli istrinya dan seterusnya. Ya. Dan di sini Asy memberikan salah satu contoh ya akad muamalah yang sah, yaitu akad yang melahirkan pengaruh hukumnya. Katarattu bil milki ala aqdil bai'i masalan, sebagai contoh kepemilikan ya atau pengaruh hukum berupa perpindahan kepemilikan sebagai akibat dari akad jual beli. Nah, ini Asy di sini memberikan contoh yang diketahui oleh semua orang ya, karena jual beli adalah satu kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Selanjutnya Asy rahimahullah taala menjelaskan ya, kapan itu sesuatu dihukumi sebagai sesuatu yang sah. Ya, wala yakunu syai'u sahihan
illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Ya. Dan sesuatu itu tidak dikatakan, tidak dihukumi sebagai sesuatu yang sah illa kecuali bitamami syurutihi, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, yaitu manakala syarat-syaratnya itu terpenuhi, wantifai mawani'ihi, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi manakala pada sesuatu kegiatan atau aktivitas, baik itu ibadah atau akad, terpenuhi di dalamnya apa yang menjadi syarat-syaratnya dan terhindar dari penghalang-penghalangnya, maka aktivitas itu, perbuatan itu, ya, dikatakan sebagai perbuatan yang sah. Ya. Contohnya, mithalu dzalika fil ibadat. Contoh terpenuhinya, ya, syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang di dalam ibadah. Ayatiya bis salati fi waqtiha tamata syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Contohnya, seorang menunaikan salat, ya, ayatiya bis salah fi waqtiha, pada waktunya, ya. Tamata syurutiha, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya. Ya. Sekaligus terhindar dari mawaniknya, penghalang-penghalangnya. Ya. Wa mithalu dzalika fil uqud. Ya. Contoh dalam akad, yaitu akad yang sah, akad yang terpenuhi syarat-syarat dan terhindar dari mawanik-mawaniknya. Wa misalu dzalika fil uqud ayaqida bai'an tamata syurutihi al-ma'rufatu, ya, atau al-ma'rufata, tamata syurutihi al-ma'rufati, ya, ma'antifai mawani'ihi. Ya, sama. Yaitu seorang melakukan akad jual beli tamata syurutihi al-ma'rufah, ya, yang sempurna syarat-syaratnya, ma'antifai mawani'ihi, sekaligus tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya. Jadi kapan sesuatu dihukumi sebagai sesuatu yang sah, ya, yaitu manakala sesuatu tersebut apa, terpenuhi syarat-syaratnya dan terhindar daripada mawaniknya atau penghalang-penghalang. Wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Wa in fuqida syartun minasyurut. Ya, sekarang bagaimana ketika perbuatan tersebut, aktivitas tersebut, baik ibadah ataupun akad, tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau terdapat penghalang-penghalangnya. Nah, ini pembahasannya. Fa in fuqida syartun minasyurut. Manakala tidak ada salah satu yang menjadi syaratnya, awujida mani'un minal mawani, atau ada salah satu penghalangnya, imtana'atis sihhatu, maka tidak dikatakan sebagai sesuatu yang sah. Ya, kalau tidak sah berarti apa? Ya tadi, tidak melahirkan konsekuensi hukum yang lain. Contohnya seperti apa? Ya, satu aktivitas ibadah ataupun akad yang tidak terpenuhi syarat, ya, sehingga menjadi tidak sah. Misalu dzalika faqdus syuruti
atau faqdus syarti. Misalu faqdus syarti fil ibadah. Contoh tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam ibadah. Ayyusalliya bila tohar. Misalnya, orang sholat tanpa bersuci. Ya, berarti di sini orang tadi mengerjakan sholat dengan tidak terpenuhi salah satu yang menjadi syarat sholat, yaitu at-taharah, bersuci. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya tadi. Ya, imtana'atis sihah. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai sholat atau ibadah yang sah. Wa mithalu faqdi syarti fil 'aqdi ay yabi'a ma la yamli. Sekarang contoh tidak terpenuhinya salah satu syarat di dalam akad, yaitu menjual ay yabi'a, ya, seorang menjual ma la yamli, barang yang tidak dia miliki. Nah, di antara salah satu syarat sahnya jual beli adalah barang yang kita jual itu adalah milik sendiri. Nah, di sini tidak terpenuhi syarat itu. Ya. Dia menjual barang yang tidak dia miliki. Nah, bagaimana hukum jual beli yang seperti ini? Ya. Ya, imtana'atis sihah. Tidak dikatakan sebagai jual beli yang sah karena tidak terpenuhi salah satu syarat dari jual beli tersebut. Ya. Wa mithalu wujudil mani' fil ibadah. Sekarang contoh ketidaksahannya itu disebabkan karena wujudul mani, karena keberadaan penghalang. Ya. Mungkin syaratnya terpenuhi semuanya, tetapi ada penghalang. Ya. Fil ibadah, di dalam ibadah. Ayyatatawwa'a binaflin mutlaqin fi waqtin nahi. Ya, ayyatatawwa'a, yaitu seorang mengerjakan salat sunnah yang mutlak. Salat mutlak itu salat sunnah yang tidak memiliki sebab. Ya. Adapun salat sunnah yang memiliki sebab maka disebut dengan muqayyad. Seperti sebab karena masuk masjid, ya, seperti salat tahiyatul masjid. Ialah salat sunat yang memiliki sebab, itu karena masuk masjid. Seperti salat gerhana, ya. Seperti salat jenazah. Nah, ini salat yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Yang melihat gerhana, sebabnya ada orang meninggal. Ya, salat istikharah. Sebabnya apa? Ya, karena meminta petunjuk. Salat mutlak itu selain daripada itu. Ya. Fi waqtin nahi, ya, dia mengerjakannya pada waktu terlarang. Ya, jadi ada waktu-waktu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak di situ. Ya, seperti setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai tenggelam matahari, dan seterusnya. Ya. Meskipun orang ini mengerjakan sholat sunnah mutlak tadi dengan mengerjakan syarat dan rukunnya, akan tetapi di sini adanya penghalang, yaitu apa? Larangan tadi. Sholat yaitu mengerjakan di waktu terlarang. Ya. Wa misal wujudil mani fil aqd, ya, contoh ketidaksahan
suatu aktivitas, suatu perbuatan, ya, di dalam akad yang sebabnya adalah keberadaan al-mani atau penghalang, sehingga tidak sah. Ayabi'a ma talzamuhul jum'atu syai'a ba'da nida'iha tsani ala wajhin la yubah. Beliau memberikan contoh di sini yaitu seseorang menjual atau seorang menjual sesuatu atau man talzamuhul jum'ah yabi'a syai'an. Oh yabi'u syai'an. Yaitu orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat melakukan jual beli, ya. Ba'da nida'i hatsani, yaitu setelah dikumandangkan azan yang kedua, itu azan sholat Jumat yang kedua. Ya. Dan berdasarkan nas Al-Qur'an, ya, orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat yaitu laki-laki dewasa, ya, yang dalam keadaan muqim, ya. Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi dilarang, ya. Taib, meskipun seorang tadi menjual sesuatu terpenuhi syarat-syaratnya, ya, tetapi di sini adanya larangan, ya. Fiha au fihil mani'. Dalam jual beli tersebut terdapat mani', yaitu kaunuhu waqa'a fi waqtin nahi. Jadi jual beli tersebut terjadi pada waktu terlarang melakukan jual beli, yaitu setelah azan yang kedua dari sholat atau pada sholat Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah, ya, berdasarkan dengan ayat ini menjadikan contoh jual beli yang tidak sah karena terdapat penghalang, yaitu jual beli yang dikerjakan orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat setelah dikumandangkan azan yang kedua dari sholat Jumat ala wajhin la yubah, ya, dengan jual beli yang tidak diperbolehkan. Ya, apabila jual beli itu jual beli yang diperbolehkan, maka boleh. Seperti apa contohnya? Misalnya orang wajib melaksanakan sholat Jumat, ya, ketika dia ingin berangkat dia tidak mendapati air, ya, untuk berwudu padahal dia sedang sudah hadas, ya. Agar dia bisa berwudu dengan air dia harus membeli air. Maka ketika dia membeli air, ya, meskipun azan yang kedua sudah dikumandangkan, tetap jual belinya itu sah. Kenapa? Karena jual belinya di sini ala wajhin yubah, ya, jual beli yang diperbolehkan secara cara yang diperbolehkan, ya. Adapun di sini adalah ala wajhin la yubah, ya. Nah, itu adalah apa? Hal-hal yang berkaitan dengan hukum as-sihhah atau as-sahih, ya. Baik, selanjutnya yang kedua, wal fasidu lughatan adz-dzahibu doya'an wa khusra. Belum, sebentar dulu. Al-fasid atau al-fasad, nah ini juga sama.
Ya, ketika menyebutkan secara global, beliau menyebutkan hukumnya al-fasad. Ketika ingin merincikan, belum menyebutkan al-fasid. Ya. Jadi memang kadang seperti itu, fasid ya. Terkadang maksudnya adalah fasad, fasad ya maksudnya fasid. Wal fasidu lughatan adz-dzahibu daya'an wa khusra. Fasid atau rusak secara bahasa artinya adalah adz-dzahib daya'an, sesuatu yang pergi dengan sia-sia, ya, wa khusra, dan secara rugi. Ya, dari sesuatu tersebut hilang sia-sia, tidak berbuah, tidak. Nah, ini erat kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang as-sahih atau tentang sihah. Karena ini menjadi kebalikan daripada sahih. Jadi kita cepat saja yang bacanya. Wastilahan ma la tarattaba atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqda. Ya, sama kebalikan dari sahih. Ya, tamaman. Kebalikannya 180 derajat. Kalau tadi sahih itu ma tarattaba atharu fi'lihi, kalau di sini ma la tatarattab. Yaitu sesuatu yang tidak memperoleh pengaruh. Jadi perbuatannya itu tidak menghasilkan pengaruh. Ya. Baik perbuatan itu adalah ibadah ataupun akad. Kebalikannya persis, ya. Fal fasidu minal ibadat, ya. Contoh, ya, rusak di dalam ibadah. Ya, berarti ibadah ini tidak melahirkan konsekuensinya, pengaruhnya. Ma la tabra bihi dhimmah wa la yasqut bihi talab, kas-shalah qabla waqtiha. Yaitu ibadah yang tidak melahirkan atau ibadah yang tidak menggugurkan kewajiban dan tidak menghilangkan tuntutan. Seperti apa? Contohnya kas-shalah qabla waqtiha, seperti orang mengerjakan sholat sebelum masuk waktu. Matahari belum tergelincir ke barat, sudah mengerjakan sholat zuhur. Ya, misalnya. Maka tidak sah. Ya. Kenapa tidak sah? Karena la tabra bihi dhimmah wa la yasqut bihi talab, tidak menggugurkan kewajiban dan tidak menghilangkan tuntutan. Wal fasidu minal uqud ma la tataraddab atharu alaihi, ya, atau atharu fi'lihi alaihi. Kabai'il majhul, sama. Rusak dalam akad, ya, yaitu malah tatarattab atharu fi'lihi alaihi, yaitu akad yang tidak melahirkan pengaruh hukum. Kabai'il majhul, contohnya menjual barang yang majhul, barang yang tidak jelas, yang tidak diketahui keberadaannya. Seorang punya kuda misalnya, ya. Ternyata kudanya ini lepas dari kandangnya, hilang. Nggak tahu di mana. Ya. Apakah lari ke barat atau lari ke timur, nggak tahu. Kemudian dia melakukan akad jual beli atas kudanya yang hilang tadi. Ya, aku jual kepadamu, dia ketemu temannya di jalan, ya. Aku jual kudaku yang hilang, tidak tahu di mana, kepadamu dengan harga sekian rupiah, misalnya. Ayo majhul. Nah, ini tidak sah jual beli seperti ini. Nah, kenapa? Ya, tidak melahirkan konsekuensi. Tidak terjadi pertukaran. Ya. Wa kullu fasidin minal ibadat wal uqudi wasyurudi fa innahu muharramun. Lianna dzalika min ta'addi hududillahi wa ittikhadhi ayatihi huzwan. Taib. Beliau mencukupkan di dalam fasid ini, beliau mencukupkan hanya menjelaskan itu, tidak menyebutkan contoh-contohnya. Ya, karena contohnya tinggal melihat kebalikan dari contoh-contoh yang disebutkan ketika beliau menyebutkan tentang sah. Ya, jadi ini kebalikannya. Tapi di sini beliau membahas satu pembahasan yang lain yang penting berkaitan dengan
al-fasid atau al-fasad di sini. Beliau mengatakan wa kullu fasidin minal ibadah. Ya. Di semua perkara yang rusak minal ibadat, baik dia itu berupa ibadah, wal uqud atau akad, wasyurut atau syarat, fa innahu muharramun, maka hukumnya haram. Jadi ketika kita sudah tahu sesuatu itu sebagai sesuatu yang rusak, sesuatu yang fasid, ya, karena tidak terpenuhi syarat dan apa atau terdapat mawaniknya, maka hukumnya haram untuk dikerjakan. Ya, maka fa innahu muharramun, maka hukumnya haram. Kenapa? Li'anna dzalika min ta'addi hududillah. Pertama, karena yang demikian itu menyelisih ketentuan Allah. Ya, Allah menentukan sholat yang satu seperti ini, dia mengerjakannya dengan cara yang lain. Ya. Allah menjadikan sholat sah itu harus suci, dia mengerjakannya tidak harus bersuci dan seterusnya dan seterusnya. Berarti perbuatan dia itu, ya, artinya apa? Menyelisih atau melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Wattikhadhi ayatihi huzuwan, dan karena yang demikian itu apa? Adalah perbuatan mengolok-olok atau mengejek, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menjadikan sholat itu harus suci, ya, dari hadas kecil dan hadas besar. Dia katakan Allah, ya, nggak harus kayak gitu, ya. Jadi dia telah mengejek, mengolok-olok seperti itu, ya. Walian Nabi SAW angkaru ala man syarratu syurutan laisat fi kitabillah, ya. Begitu juga dalil yang lainnya adalah pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu mengingkari, ya, ingkar itu artinya berarti sesuatu yang tidak benar. Siapa yang Rasulullah ingkari? Man syaratu syurutan, yaitu orang yang membuat syarat-syarat laisat fi kitabillah, yang tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, itu dalam kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang membeli budak, ya, milik kabilah, lupa saya, ini suatu kabilah. Baik. Ya, terakhir, wal fasidu wal batilu bimakna wahid illa fi mawdi'ain. Ya. Jadi istilah fasid dan batil itu memiliki makna yang sama. Ini indal jumhur. Ya, menurut jumhur. Adapun menurut Hanafiyah berbeda. Fasid dengan batil itu berbeda dalam hal muamalah. Ya, dalam hal muamalah. Adapun jumhur, fasid dan batil itu bimakna wahid, maknanya sama. Illa fi mawdi'ain, kecuali dalam dua tempat. Al-awwal fil ihram, yang pertama dalam pembahasan ihram, ya, dalam pembahasan haji. Faraqu bainahuma bi anna al-fasida mawati'a fihi al-muhrimu, ya, mawati'a fihi al-muhrimu qabla tahallulil awwal wal batilu martadda fihi 'anil Islam. Yang pertama di dalam ihram, ya, jumhur membedakan fasid adalah apa? Ihram, ya, al-fasid mawati'a fil muhrim, yaitu seorang yang sedang berihram menyetubuhi istrinya qabla tahallul awal, sebelum tahallul yang pertama. Suatu kondisi di mana seorang yang sedang berihram sudah terbebas dari sebagian larangan-larangan ihram, hanya saja menyetubuhi istri masih dilarang. Ya, orang sudah tahallul awal, ya, kemudian melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka disebut dengan ihram yang fasid. Ya. Wal batilu martadda fil Islam. Adapun ihram yang batil adalah apabila seorang murtad dari Islam. Apa bedanya dalam hal ini? Kalau fasid masih bisa diperbaiki, bahkan wajib untuk diperbaiki. Tapi yang batil tidak bisa. Wathani fi nikah farqu bainahuma bi anna al-fasida makhtalafa al-ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila wali, ya.
wal batilu ma ajma'u ala butlanihi ka nikahil mu'taddah. Ya. Yang kedua yaitu di dalam masalah nikah. Ya, jumhur membedakan nikah yang fasid dengan nikah yang batil. Apa itu nikah yang fasid? Al-fasid itu makhtalafa ulama fi fasadihi, yaitu nikah yang para ulama itu masih berbeda pendapat tentang kerusakannya. Contohnya apa? Kan nikah biwali, bila wali. Seperti nikah tanpa wali perempuan. Ya, meskipun jumhur mengatakan nikahnya tidak sah, tapi ada dari ulama, ya, khususnya dari kalangan Hanafiyah mengatakan nikahnya sah. Ya. Wal batilu ma ajma'u ala butlanihi ka nikahil mu'tadda. Adapun nikah yang batil adalah nikah yang para ulama sepakat ijma' ya akan kebatilannya. Seperti menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, ka nikahil mu'taddah. Apa bedanya? Ya, kalau nikah yang fasid itu masih bisa diperbaiki. Misalnya, orang nikah tanpa wali. Nah, tinggal diperbarui lagi akadnya. Ya. Dan berjalan seperti sebelumnya. Anak-anak yang sudah dilahirkan tetap ya dinasabkan kepada ayah dan ibunya atau ayahnya. Ya, dan keduanya masih bisa melanjutkan. Tapi nikah yang batil tidak. Ya. Tidak sah, tidak bisa diperbaiki. Nah, itu secara ringkas ya yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala berkaitan dengan hukum al-wad'i ya. Di sana masih ada jenis-jenis hukum wad'i yang lain ya, seperti sebab, seperti syarat, seperti mani', seperti rukhsah dan azimah ya. Tapi di sini Asy-Syaikh rahimahullah hanya mencukupkan pada pembahasan tentang as-sihah wal fasad. Nah, Allah taala a'lamu bis-shawab ya. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pekan yang akan datang. 10 Ya. ya. Yaitu tentang pembahasan ya al-ilmu. Ya, pembahasan tentang apa? Al-ilmu. Pembahasan tentang ilmu ini masih dalam bagian dari muqaddimah. Ya, bagian daripada muqaddimah. Jadi muqaddimah daripada kitab ini terdiri dari 3 macam pembahasan. Yang pertama tentang pengertian usul fikih, ya. Kemudian yang kedua tentang ahkam, dan yang ketiga tentang al-ilm. Tentang apa? Al-ilm. Ya. Selanjutnya setelah tentang ilmu barulah ya akan dimulai pembahasan-pembahasan tentang objek ya materi daripada ilmu usul fikih. Ya. Demikian saja apa yang bisa kita baca dan kita pelajari pada pertemuan yang ke-8 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ya dan memberikan manfaat dari majelis ini. Ya. Taib ana tutup ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.